Ada suaranya, Pak? Nggak ada suaranya, Pak.
Baik, sudah kedengaran suara saya? Sudah ada, Pak. Oh iya, siap. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah terhubung. Tadi saya mencoba pakai laptop, ternyata suaranya tak terhubung ya. Lebih enak pakai laptop sebenarnya, tetapi suaranya tak terhubung, maka saya udahlah pakai HP lagi gitu ya. Baik, alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk mata kuliah bahasa Inggris. Ini untuk semester ini kita akan belajar bahasa Inggris 2 ya. Di mana bahasa Inggris 2 ini pastinya pembahasannya berbeda ya, atau sedikit berbeda dengan bahasa Inggris 1. Tetapi sebenarnya itu bagian atau turunan dari bahasa Inggris 1 ya. Jadi setelah bahasa Inggris 2, teman-teman akan belajar TOEFL, di mana TOEFL ini pastinya sangat berbeda ya dengan bahasa Inggris 1 atau bahasa Inggris 2, karena akan membahas banyak soal yang notabene soal berlevel hard ya, higher order thinking skill dalam bahasa Inggris yang terdiri dari beberapa skill ya, listening, reading, dan structure ya. Tapi untuk semester ini kita belajar untuk bahasa Inggris 2 terlebih dahulu, dan ini adalah pertemuan pertama. Baru bisa saya laksanakan untuk hari ini karena kemarin di hari Senin anak saya masih belum sehat ya. Terus nemenin dulu di rumah sakit, rawat jalan aja, alhamdulillah sudah agak sehatan sekarang gitu ya. Baik, tak perlu berpanjang kalam karena waktunya juga mepet ya, sudah mendekati maghrib. Diharapkan sebelum maghrib nanti sudah selesai, supaya teman-teman juga setelah maghrib bisa beraktivitas kembali sesuai dengan kepentingan dan urusan masing-masing ya. Oke, sebelum masuk ke materi pertemuan pertama, akan saya sampaikan kontrak kuliah atau study contract for bahasa Inggris 2, for English 2 ya. Yang pertama ya, langsung saja ya, saya untuk pokok bahasan perkuliahan saja. Di sini ada 14 pertemuan, sebenarnya ada 16 ya, seperti yang teman-teman ketahui. Tapi untuk UTS dan UASnya tidak saya cantumkan. Intinya untuk pertemuan ke-8 itu untuk UTS, dan pertemuan terakhir itu seperti biasa ya. Ini materi-materi yang teman hadapi ya, dari awal sampai akhir. Yang pertama tentang word classes, ya ini 11-12 dengan bahasa Inggris 1, hanya saja mungkin kontennya sedikit berbeda saja ya. Terus yang kedua ada elliptical construction. Elliptical construction ini penyederhanaan ya. Kita belajar tentang penyederhanaan dari kalimat kompleks menjadi kalimat yang lebih sederhana ya. Terus ada parallel construction. Nah, ini juga bagian dari grammar atau structure ya, di mana ini biasanya dikeluarkan juga dalam soal TOEFL ya, tes TOEFL. Terus ada reading skill, scanning and skimming. Terus ada general comprehension,
Yang keenam terus ada past continuous tense. Nah, ini berkutat pada tenses ya dari pertemuan 6 sampai pertemuan ke-11 12 ya. Jadi ada past continuous tense, past perfect tense, future continuous tense, future perfect tense, past future tense, past future perfect tense. Itu apa itu ya? Banyak banget ya. Nanti kita belajar satu persatu ya. Sampai yang ke-12 itu ada present perfect continuous tense ya. Terus pertemuan kedua terakhir sebelum UAS itu ada passive voice ya. Nah, kita juga nanti belajar tentang bagaimana membedakan antara kalimat aktif dan kalimat pasif yang tentunya ini juga cukup penting dalam skill ataupun dalam keilmuan dalam bahasa Inggris, terutama untuk menghadapi tes bahasa Inggris ya, baik itu TOEFL ataupun yang lainnya IELTS, TOEIC dan sebagainya ya. Passive voice-nya terdiri dari dua, ada present dan past ya. Passive voice for present tense and passive voice for past tense. Nah, setelah itu langsung saja ke bagian ininya, standar penilaian. Nah, ini untuk standar penilaian kali ini akan saya rubah sedikit, di mana sebelumnya UTS itu bobotnya 30% dan UAS 40%, sementara tugas mandiri atau kelompok itu 20% dan sebelumnya kehadiran itu cuma 10% ya. Tetapi untuk kali ini saya rubah sedikit, di mana kehadiran itu akan saya berikan bobot dalam penilaian itu sebanyak 20% ya. Saya tambah 10% dari sebelumnya, karena saya rasa kehadiran itu sesuatu yang sangat urgent untuk dihargai ya. Karena seseorang mendapatkan sesuatu itu ya saya rasa berdasarkan pengorbanannya gitu ya. Sedikit cerita, dulu waktu saya kuliah di Tegal ya, kuliah S1 itu ada peraturan dari kampus di mana mahasiswa yang tidak masuk kuliah tanpa keterangan atau ALPA lebih dari 3 kali ya, sekali lagi ALPA lebih dari 3 kali alias ALPA-nya sudah 4 kali lebih, itu peraturannya tidak boleh mengikuti ujian baik UTS ataupun UAS ya. Jadi peraturannya sangat strict dan bikin kita itu mikir kalau mau bolos kuliah gitu loh ya. Jadi ya saya berangkat dari hal semacam itu, ALPA 4 kali saja sudah nggak boleh ujian. Itu artinya mahasiswa yang bersangkutan kalau sudah ALPA lebih dari 3 kali atau 4 kali ke atas, itu tandanya harus mengulang kayak gitu ya, harus mengulang dan ya yang pastinya kelulusannya tertunda gitu, barang 1 semester, 2 semester atau bahkan setahun 2 tahun gitu ya. Makanya beranjak dari hal semacam itu, saya rasa kehadiran itu sangat saya hargai gitu. Makanya prosentasenya saya tambah ya menjadi 20% gitu ya. Dan ini rumus nilainya ya, masing-masing dengan presentasinya. UTS 25%, UAS 35%, tugas 20%, dan kehadiran 20% ya. Dan interval untuk nilainya yang pastinya teman-teman juga sudah tahu, untuk mendapatkan nilai A cukup dengan skor 79 ke atas ya, 79 sampai 100 itu sudah mendapatkan predikat A ya. Jadi saya rasa untuk mendapatkan predikat A itu sangat mudah ya. Kembali lagi saya bandingkan dengan dulu waktu saya kuliah, untuk mendapatkan predikat A atau nilai A itu harus minimal nilainya 86 dulu waktu saya kuliah ya. Jadi 85 saja sedikit lagi itu nilainya B. Saya pernah satu mata kuliah itu nilainya 85 hasil akhir ya. Dan rasanya ya nyesek ya, dikit lagi. Harusnya dikit lagi, tambah lagi kayak dosen yang pelit amat itu. Tapi ya begitu, hasil akhirnya 85, nilainya jadi B, enggak gitu ya. Dan untuk B 64 sampai 78 ya. Jadi kalau teman-teman dengan standar kuliah yang ya kehadirannya cukup tetapi mungkin hasil UASnya kurang ya,
ataupun tugasnya jarang dikerjakan, ya nanti mungkin nilainya B saja. Tapi kalau teman-teman selalu hadir gitu ya, mungkin nggak hadir ya sekali 2 kali nggak masalah. Terus UTS dan UAS-nya bagus, sementara tugas juga selalu dikerjakan, saya rasa tidak ada alasan bagi saya untuk memberikan nilai A gitu ya. Kalau yang C bagaimana? Kalau yang C jika itu terjadi ketika teman-teman ini kehadirannya banyak yang bolong ya, satu. Terus tugas itu juga mungkin jarang banget mengerjakan atau bahkan tidak pernah mengerjakan. Dan yang terakhir nilai UTS-nya ditambah dengan kurang ya, bukan jelek banget ya. Sementara kalau D atau E itu pilihan terakhir ya. Misal UTS atau UAS nggak mengerjakan, nah itu pasti saya berikan D ya, karena itu bagian dari sesuatu yang penting untuk dikerjakan ternyata tidak dilakukan. Nah, artinya itu kan mahasiswa meremehkan ya. Jadi kalau teman-teman nggak mengerjakan UTS ataupun UAS atau bahkan dua-duanya ya, saya rasa nilainya maksimal gitu ya, atau bahkan E gitu. Jadi saya rasa ketika ujian sebisa mungkin sempatkan ya bisa mengerjakan. Soalnya di semester kemarin ada beberapa mahasiswa yang dia itu entah itu kelewat ataupun sedang ada urusan atau sedang ada kepentingan yang urgent, jadi UTS-nya tidak dikerjakan kayak gitu. UAS juga ada yang tidak mengerjakan. Alhasil ya nilainya maksimal D saja kayak gitu ya. Jadi saya rasa teman-teman bisa memahami untuk peraturan ini demi kelangsungan dan kondisivitas untuk perkuliahan bahasa Inggris 2 ini gitu ya. Cukup ya untuk kontrak kuliah bahasa Inggris 2 ini. Saya rasa bisa dipahami ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan barangkali. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi untuk hari ini ya. Baik, tunggu sebentar, tadi ada yang baru masuk ya. Okay, for today, I will give you the material about word classes or sentence structure. Ya, ini menjadi dasar untuk pertemuan pertama dan pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Baik, intinya kalau kita belajar word classes, tujuannya supaya teman-teman itu dapat memahami suatu kalimat yang sederhana sekalipun itu dengan baik dan benar ya. Jangan sampai salah dalam menerjemahkan ya gitu. Itu saja ya. Dan syukur bisa mengidentifikasi masing-masing kata dalam bahasa Inggris sesuai dengan kelas katanya gitu ya. Di sini ya, terdapat beberapa kalimat ya. I opened the door quietly. I di sini dianggap sebagai subjek, sebagai verb 2, terus the door itu sebagai objek dan quietly sebagai adverb of manner ya. Keterangan cara. Terus pada kalimat kedua berbunyi he will return the book tomorrow. Nah, di situ ada he sebagai subjek, will sebagai am itu artinya modal ya, modal verb, kata kerja modal. Kata kerja modal dalam bahasa Inggris itu contohnya banyak banget ya, ada will, ada would, shall, should,
can, could, have to, must, ought to, dan sebagainya ya. Itu semua kata kerja modal ya. Terus written sebagai verb, terus the book as an object, and tomorrow sebagai adverb ya. Oke. There is an example of a sentence. I have an important conference at work tomorrow, so I am rather busy ya. Nah, masing-masing kata dalam kalimat ini di breakdown sesuai dengan kelas katanya ya, ataupun statusnya dalam kelas kata ya, word classes ya. I as a pronoun, have sebagai verb ya, yang artinya memiliki. An sebagai determiner ya, ada an, ada ada the ya, determiner. Determiner itu artinya penentu ya, penentu dari benda yang akan ditujukan ya. Terus important is an adjective ya, conference is as a noun, add a preposition ya. Nah, preposition itu maknanya sebagai kata depan ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ada kata depan ya. Kata depan itu kayak di, ke, dari, di atas, di bawah, di dalam, dan sebagainya ya. Nah itu dalam bahasa Inggris kata depan itu disebut sebagai preposition ya. Ada at, on, in, of, from, by, with, dan sebagainya. Terus ada work as a noun, tomorrow as an adverb, terus ada so itu sebagai linking word ya, ataupun conjunction, kata hubung. Terus I sebagai pronoun lagi, am sebagai verb, kata kerja bantu ya, rather sebagai adverb, and busy sebagai adjective ya. Jadi semua kata yang ada dalam kalimat apapun ya pastinya memiliki kelas kata ya, atau word classes. Nah di sini kita belajar bagaimana masing-masing kata itu ternyata kelas katanya apa saja sih gitu ya. Nah, seperti itu. Terus ada verbs atau kata kerja ya yang berfungsi untuk menunjukkan aksi atau melakukan sesuatu ya dalam suatu kalimat ya. Terus di sini contohnya he is drinking coffee ya, dia sedang minum kopi gitu. Budi is taking a big way ya kan, Budi sedang ya membuang tasnya ya jauh atau membawa tasnya itu menjauh gitu. Terus Mr. John played football ya, Bapak John bermain sepak bola ya, bermainnya dalam konteks simple past ataupun yang sudah lampau. Terus Andri writes some letters ya, Andri menulis beberapa surat ya. Nah, di situ ada drinking and taking adalah kata kerja inform ya. Jadi di sini nanti kalau dibahas satu persatu ya, nanti kita berarti belajar tenses ya. Jadi saya rasa tidak usah saya bahas satu persatu. Nanti ada waktunya kita belajar tenses. Terus played ya, itu tadi sebagai bentuk past dari kata play, writes itu bentuk present ya, bentuk pertama ya, yang artinya menulis. Perubahan kata kerja disebabkan oleh subjek dan keterangan waktu ya, dalam arti bahwa berubahnya kata kerja dalam kalimat karena perubahan tenses atau bentuk waktu ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu kata kerjanya itu tergantung kapan terjadinya aktivitas tersebut ya. Tidak seperti bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu saya makan roti sekarang, saya makan roti tadi malam, saya makan roti besok pagi, saya makan roti baru saja. Nah, semuanya menggunakan kata makan ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, nah itu akan berubah ya. Kata kerjanya sesuai dengan kapan terjadinya waktu aktivitas tersebut atau kejadian tersebut. Selanjutnya ada noun atau kata benda. Kata benda itu terbagi menjadi dua ya secara umum. Yang pertama ada konkret, yang kedua abstrak. Kata benda konkret itu contohnya kata benda yang bisa kita lihat bentuknya, warnanya seperti apa, wujudnya seperti apa ya, seperti bag, chair, table, pencil, laptop, dan sebagainya. Sementara kalau kata benda abstrak itu kata benda yang tidak bisa kita lihat bentuknya seperti apa, ya. Terus ya abstrak ya, namanya abstrak itu. Jadi dalam konteksnya itu kata benda abstrak itu intinya sesuatu gitu ya. Misalnya education, pendidikan. Pendidikan bentuknya apa? Lonjong, bulat, segitiga, kotak, kan nggak ada gitu ya. Intinya education itu pendidikan sesuatu gitu. Agreement, persetujuan, beauty, kecantikan, happiness, kebahagiaan, kindness, kebaikan, improvement,
itu perbaikan atau peningkatan gitu ya. Oke, itu kata benda, kalimat dalam kalimat ya, ini contohnya says that I have a big improvement in my English class ya. Jadi guru saya mengatakan bahwa saya mempunyai peningkatan yang besar dalam belajar bahasa Inggris ya, atau kelas bahasa Inggris. Oke, lanjut. Ada concrete nouns. Concrete nouns ini ya tadi yang seperti saya sampaikan, kata benda yang bisa kita lihat bentuknya seperti apa, bisa kita pegang, bisa kita sentuh ya, atau bahkan bisa kita makan kalau dalam konteks makanan gitu ya. Ada konkret ya, contohnya I have a big beautiful stone in my bag. Saya mempunyai sebuah batu yang cantik ya di dalam tas saya. She is holding a nice hat ya. Dia sedang memegang topi bagus itu. She has thrown a black jacket ya, dan sebagainya. Ya. Jadi kata benda konkret. Terus selanjutnya ada kata sifat ya. Kata sifat ini menekan kata benda ya. Jadi kalau saya mengatakan she is beautiful. Nah, beautiful ini berarti menerangkan she gitu ya. She is beautiful. Siapa yang beautiful? Siapa yang cantik? She ya, dia. She is a lady. Beautiful menerangkan lady ya, beautiful lady ya. Jadi cantik, siapa yang cantik ya? Wanita itu ya, a beautiful lady. Famous, comfortable, diligent, wonderful. Nah, ya, kata sifat itu umumnya berisikan tentang kualitas ya, quality of something ya, quality of thing ya. Jadi kualitas dari sesuatu, entah itu benda ataupun itu ya, itu kata sifat. Terus kata keterangan itu menerangkan kata kerja ya. Umumnya kata keterangan itu kalau dalam konteks kata keterangan cara atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai adverb of manner, itu menerangkan kata kerja. Bagaimana cara kita melakukan sesuatu ya. For example, John opened the heavy gate quietly ya. John membuka ya gerbang yang berat itu secara pelan-pelan ya, atau tidak berisik kayak gitu. Bagaimana si John membuka gerbang itu saya secara pelan-pelan gitu ya. We are studying English seriously ya. Kita sedang belajar bahasa Inggris secara serius ya. Bagaimana kita belajar bahasa Inggrisnya? Dengan serius atau secara serius ya. The sun is shining brightly dan sebagainya ya. I am running ya. I am running quickly misalnya. Saya lari dengan cepat atau secara cepat dan sebagainya ya. Intinya kalau kata keterangan dalam konteks keterangan waktu ya, terkhususnya itu menerangkan kata kerja ya. Bagaimana cara kita melakukan sesuatu itu diterangkan dengan kata keterangan cara gitu ya. Ini ada contoh-contoh lain. Slowly, diligently ya, dalam menerjemahkan kata keterangan ini, cara menerjemahkannya secara gitu ya, slowly secara pelan, diligently secara rajin, attentively secara perhatian atau dengan penuh perhatian dan sebagainya ya. Beautifully, accurately, sharply, immediately, quickly, tomorrow dan sebagainya ya. Walaupun kata keterangan ini dalam konteks yang lain juga ada ya, misalnya keterangan waktu ya, dan keterangan tempat ya, adverb of time and adverb of place gitu. Itu juga bisa. Misalnya I go to Bandung yesterday ya. Yesterday itu dianggap sebagai kata keterangan waktu ya, untuk menunjukkan kapan terjadinya suatu kejadian ya gitu. Ya. Ini ada adjective and adverbs ya. Your daughter is pretty ya. Your daughter is pretty atau pretty ya cara bacanya. Anak kamu itu cantik gitu ya. Oke, terus you look happy this morning. Kamu terlihat bahagia pagi ini gitu ya. Nah, ini semuanya kata keterangan ya. Lucy is charming girl ya. Charming itu artinya menarik ya atau cantik ya. Dan hanya ditujukan bagi perempuan ya, charming. Jangan untuk laki-laki ya. Terus she has always been easy to get along with. Nah, itu artinya dia selalu mudah ya untuk get along. Get along itu berbaur atau bergabung dengan siapa saja gitu ya. Tanggung dikit lagi. Terus ada she dances very gracefully, she quickly left the room. Nah, ini beberapa contoh ya, beberapa contoh kalimat untuk adverb of manner ya, seperti itu.
Terus ada preposition ya, seperti yang tadi sempat saya singgung ya, ada at, to, on, in, ahead, after, below, among, between juga sama ya. Among dan between itu artinya sama ya, di antara. Bedanya kalau between itu di antara dua benda, sementara kalau among itu di antara banyak benda gitu ya. Way, about, above, before ya. Terus ada determiner ya. An, the, nah ya, this, our, that, this, those, this, ya, it, ya, nah, itu determiner. Nah ini sedikit saja ya. Noun, I, you, we, they, he, she, it, ya saya rasa sudah tahu lah teman-teman ya. Terus linking word atau conjunction ya, menyebutnya sebagai kata hubung ya. Nah itu juga banyak contohnya. So, and, as long as, provided, providing, although, even though, even if, ya, whereas, whenever, dan sebagainya. Oke. Nah, ini beberapa contoh kalimat yang lain ya. Saya rasa tidak perlu saya bahas. Ini juga sama. Oke, saya rasa sudah ya untuk hari ini. Untuk perkuliahannya dan nanti materinya akan saya share. Dan seandainya ada beberapa hal yang belum dipahami ya dalam materi ini ya teman-teman diharapkan bisa bertanya ya baik itu secara japri ataupun di grup gitu ya. Nanti untuk semester ini diusahakan bagi yang bisa hadir offline nanti hadir ya, karena untuk mata kuliah bahasa Inggris 2 ini itu waktunya berbarengan ya, bukan berbarengan, maksudnya setelah bahasa Inggris 1 ya. Di mana bahasa Inggris 1 itu banyak dari mahasiswa semester 1 dan 3 di mana mereka itu kebanyakan offline ya, bahkan diwajibkan untuk offline. Jadi saya bisa berkesempatan hadir di kampus ya, makanya bagi teman-teman yang bisa hadir di kampus diharapkan bisa datang ya. Jadi setelah bahasa Inggris 1 langsung lanjut ke bahasa Inggris 2 kayak gitu ya, seandainya nanti bahasa Inggris satunya memang saya bisa hadir di kampus juga gitu ya. Dan insya Allah akan dapat bedanya ya feel-nya ketika kalian diajar oleh saya antara online dengan offline, itu feel-nya pasti nanti akan berbeda ya. Makanya digunakan kesempatan itu untuk bisa belajar offline atau di dalam kelas secara langsung bagi yang punya kesempatan waktu ya atau keluangan waktu. Oke, saya rasa seperti itu untuk hari ini. Any question? Silakan barangkali ada yang mau ditanya. Absennya gimana, Pak? Untuk absennya, ini saya screenshot ya. Screenshot saja dulu. Oke, ini berarti terdiri dari 2 kelas ya, semester 5 dan semester 7 ya. Jadi anggotanya saya rasa setiap perkuliahan nanti akan banyak karena terdiri dari 2 kelas. Ya, tunggu ya, ini lagi saya screenshot. Nanti langsung saya share ya hasil screenshotnya. Seandainya ada teman-teman yang ternyata namanya tidak terdaftar di screenshot ya, silakan mohon konfirmasi saja ya. Soalnya kadang suka kayak gitu ketika screenshot namanya tiba-tiba menghilang gitu ya. Cukup, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Sama PowerPoint-nya aja, Pak. PowerPoint-nya, oh Bisa ya di-share. Ya siap ya, nanti saya share ya. Oke, terima kasih. Oke, sudah ya, saya rasa cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Haji. Sama-sama.